Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Health Data Science. Berjumpa lagi dengan saya Hedi Hardiana. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang data preparation dan data cleaning di menggunakan data kesehatan. Nah, data preparation atau data cleaning ini biasa kita sebut dengan data pre-processing di siklusnya data analysis atau data science. Dan ini adalah tahapan yang sangat penting dan ini adalah mandatory. Dan ini adalah keterampilan yang fundamental bagi setiap profesional data di bidang medis ya. Jadi apapun itu nanti datanya sebetulnya ini harus melalui tahapan ini. Nah, apa itu data cleaning ya dan kenapa itu penting? Jadi di dalam dunia data analytics maupun data science gitu ya, bahwa kualitas informasi yang nantinya akan dibuat untuk pengambilan keputusan itu bergantung pada kualitas data yang kita miliki dan kualitas analisisnya. Nah, sehingga di dalam sektor kesehatan kita perlu hati-hati bahwa pengambilan keputusan itu akan berkaitan dengan nyawa manusia atau dalam hal ini adalah nyawa pasien. Sehingga dalam prosesnya analisis itu ataupun datanya itu juga harus bersih, analisisnya harus akurat ya, sehingga ini adalah keharusan yang absolut di dalam proses data cleaning. Nah, data cleaning itu adalah membersihkan ya data-data yang sifatnya kotor dalam tanda kutip. Kenapa? Karena kalau data kotor itu masuk ke dalam proses analisis, maka data itu bisa dibilang tidak akan berguna. Ya, ada istilahnya garbage in, garbage out gitu ya. Ketika sampah itu masuk di dalam sebuah siklus ataupun proses, maka keluarannya itu juga akan dalam bentuk garbage ataupun sampah ya, atau tidak berfungsi atau tidak berguna. Nah, di dalam data preprocessing ataupun data cleaning ini atau data preparation ini, sebanyak 70-80% waktu data analis ataupun data scientist itu menghabiskan waktu di sini. Nah, kenapa? Karena proses untuk meng-cleansing data itu memakan waktu yang sangat panjang. Karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya, kemudian terlebih lagi jika memang dasarnya datanya itu adalah besar ya, sehingga mau tidak mau waktu yang dihasilkan untuk memilah, membersihkan itu juga akan panjang. Sama halnya ketika rekan-rekan itu membersihkan rumah yang besar, maka proses pembersihannya akan memakan waktu yang lama ya. Nah, kemudian yang sering dihadapi di dalam data kesehatan itu adalah adanya duplikasi pasien, kemudian data yang hilang atau data yang tidak lengkap, kemudian ada inkonsistensi format ya, inkonsistensi format ataupun kode medis yang bisa saja menghambat analisis. Ini sering terjadi dalam data kesehatan, sehingga tentunya ini akan mempengaruhi waktu di dalam data cleaning itu tadi. Nah, jika kita melakukan data cleaning dan mendapatkan data yang sangat bersih, maka analisis pun akan lebih cepat sebanyak kurang lebih 60% ya. Dan tingkat akurasi model prediktif itu juga akan meningkat sehingga bisa menghasilkan sebuah keputusan ataupun informasi yang reliable ya. Nah, tanpa proses cleaning yang tepat, yang baik gitu ya, algoritma machine learning apapun itu pasti akan menghasilkan output yang misleading, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan tahapan ini ya, data preprocessing atau data cleaning ini. Nah, kalau misalkan kita lewati proses ini ya, atau misalkan datanya masih kotor ya, datanya masih mentah, apa yang akan terjadi? Nah, ada dua risiko ataupun dua dampak ya yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama dari risiko klinis, bahwa kesalahan diagnosis itu akan terjadi ya, akibat data vital signs yang tidak valid atau tercatat dengan format yang berbeda.
Kemudian dosis obat yang salah karena inkonsistensi unit pengukuran dalam reka medis. Kemudian duplikasi data menyebabkan riwayat medis yang terfragmentasi atau terpisah-pisah. Itu risiko klinisnya. Nah, sedangkan dampak secara sistemik tentu ini secara luas gitu ya. Yang pertama adalah kebijakan kesehatan publik atau kebijakan kesehatannya itu akan salah arah karena analisis data populasinya itu bias atau tidak lengkap. Kemudian alokasi sumber daya rumah sakit yang tidak optimal berdasarkan data operasional yang kotor, dan tentunya riset medis yang menghasilkan kesimpulan yang keliru karena datasetnya itu tidak tervalidasi. Nah, sehingga kita memang perlu menghindari data kotor di dalam pemakaian analisis kita. Dan data kotor itu akan memiliki risiko yang sangat besar, gitu ya. Jadi untuk menghasilkan data yang berkualitas itu bukan hanya soal efisiensi, ya. Itu tidak hanya data yang sederhana, tidak, tetapi kualitas data itu kita berbicara nanti berkaitan dengan soal kelengkapan yang nantinya akan berdampak terhadap keselamatan pasien dan keputusan klinis yang tepat. Apa saja sih tools ataupun alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan data pre-processing ini, terutama dalam data preparation, gitu ya. Nah, di dalam data science itu ada dua aplikasi pemrograman yang sering dipakai, gitu ya. Dan ini bisa dibilang adalah pionirnya. Jadi selain tentunya ada banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan, dan yang akan saya sebutkan di sini adalah aplikasi programming yang tua ya, yang menjadi pionir itu tadi. Ada Python dan R, gitu ya. Jadi dua pemrograman ini, ya, bahasa pemrograman ini dia yang bisa dibilang adalah pilar data science. Yang dimulai dari R dulu ya, kemudian ke sini ada Python, ya. Nah, Python dan R itu sama-sama memiliki keunggulan. Keunggulannya yang pertama adalah mudah dipelajari ya untuk Python. R juga sebetulnya sama ya, mudah dipelajari. Tapi Python ini memiliki sintaks yang intuitif ya, ekosistem library yang sangat luas atau plugin kita bilangnya. Ya, jadi kalau misalkan mau ada membuat aplikasi dan sebagainya, itu tentu ada library-nya sendiri. Itu analisis juga sama, ada library-nya sendiri, ada plugin-nya sendiri. Nah, kemudian kalau kita berbicara machine learning, Python ini adalah integrasi yang sangat sempurna. Ditambah dengan dokumentasi yang lengkap, ya, jadi ada dukungan support komunitas, dan tentunya ini cocok untuk automation dan deployment production, ya. Kemudian R, karena ini adalah bahasa pemrograman statistik yang tertua, dia bisa dibilang lengkap ya, tools untuk analisis statistiknya lengkap, visualisasinya juga lengkap, ya. Ini lebih banyak dipakai di kalangan mereka di ilmiah ya, terutama di riset medis. Nah, kalau di Python itu ada library, di R itu ada yang namanya package, ya. Sama-sama semacam plugin gitu. Nah, kemudian R ini salah satu keunggulannya adalah visualisasi data berkualitas publikasi dengan ggplot2. Ya, jadi ini di ggplot2 ini visualisasinya bagus ya menurut saya. Lebih bagus ggplot daripada di Python ya, seperti itu. Kemudian ideal untuk analisis eksploratif dan riset akademik. Sehingga tidak salah kalau di universitas-universitas di Eropa sana, untuk analisis data kesehatan mereka lebih prefer menggunakan R, ya, R dan RStudio. RStudio itu aplikasinya. Nah, di dalam RStudio itu ada R-nya, gitu. Nah, tapi rekan-rekan bisa menggunakan Python dan R ini, ya, secara online juga bisa. Ya, untuk Python itu ada Google Colab, ya. Kalau R itu ada POSIT Cloud, gitu ya. Itu bisa tanpa install, tapi koneksi internet itu wajib.
gitu. Nah, di Python, di Python itu ada library yang sering dipakai untuk cleaning data. Ada Pandas, NumPy, PyJanitor, dan Scrub Hadoop, gitu ya. Yang paling banyak digunakan adalah Pandas dan NumPy. Pandas itu untuk manipulasi data, ya, seperti pengisian data yang hilang, filtering, grouping, dan transformasi data. Kalau NumPy dia lebih banyak kepada fungsi matematika, ya, fungsi matematikanya. Nah, sehingga Pandas dan NumPy ini sering dikolaborasikan gitu ya. Library-nya sering dipakai bersamaan. Nah, kalau untuk di R itu ada deployer, data IDR, ya, dan ada janitor. Deployer itu sama dengan yang tadi ya, di Python itu kan ada tuh ya, Pandas ya. Deployer itu deploy R itu hampir mirip dengan Pandas, dia lebih banyak pada bagaimana manipulasi data. Nah, kemudian kalau TidyR itu juga hampir sama dengan Pandas, ya, hampir sama dengan Pandas, tapi bisa dibilang lebih rapi ya, lebih rapi TidyR, merapikan struktur data itu lebih tidy. Cuman bedanya kalau Pandas itu di Python, TidyR dan deployr itu untuk R, ya. Kemudian janitor. Nah, janitor juga ini sifatnya bisa menghapus baris yang duplikat, ya, mendeteksi menghapus baris yang duplikat, kemudian membersihkan nama kolom menjadi format yang konsisten. Jadi masing-masing baik itu Python dan R memiliki library ataupun package yang bisa digunakan untuk manipulasi data, kemudian untuk mengubah data itu menjadi sebuah array, gitu ya, dan sebagainya. Nah, apa saja sih tahapan dalam data preparation? Yang pertama adalah tentu rekan-rekan harus bisa melakukan atau mengidentifikasi sumber data. Jadi kita harus mengumpulkan data dulu nih, ya. Apa yang akan kita analisis kalau misalkan datanya juga nggak ada, sehingga kita harus tahu dulu kita mau ngambil datanya dari mana sumbernya, gitu. Nah, sumber data yang paling banyak dilakukan di bidang kesehatan adalah sumber data rekam medis, ya. Dan data itu ada 3 kategori: data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Data terstruktur dia angkanya tidak jelimet, tidak panjang. Jadi sudah terkotak-kotak ya, angka vital signs ya, hasil lab ya, kode diagnosis ICD itu kan tidak panjang-panjang. Ya, dan itu sudah pasti. Nah, ada juga data semi terstruktur, contohnya tanggal kunjungan, ya, prosedur medis. Nah, itu data semi terstruktur. Karena apa? Karena bisa lebih dari satu jawabannya, gitu. Kemudian ada juga data tidak terstruktur. Nah, ini dia sifatnya adalah catatan panjang, ya, bisa dari catatan dokter, hasil radiologi, ya. Itu adalah data yang tidak terstruktur. Nah, format umum yang diterima itu biasanya adalah CSV, JSON, ataupun database relasional, misalkan dari Postgre atau dari MySQL. Tahapan selanjutnya, setelah rekan-rekan sudah mengumpulkan data, yaitu langsung dilakukan eksplorasi data. Artinya, teman-teman harus mengetahui dulu karakteristik dari data, pemahaman strukturnya, kemudian memprofiling kualitasnya, ya, apakah ada missing values atau tidak, mendeteksi outliers dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, analisis distribusi, ya, menggunakan histogram ataupun dengan ggplot, ya. Kemudian mendeteksi anomali, apakah ada outliers misalkan, atau nilai yang tidak masuk akal secara klinis, ya. Misalkan ada umur yang negatif, ya, tekanan darah yang sangat ekstrim sampai 240 gitu ya. Ataupun ada pola-pola yang mencurigakan. Nah, itu harus rekan-rekan lakukan pada saat eksplorasi data. Data sudah kita retrieve, sudah kita terima, kemudian kita lakukan eksplorasi, ya, eksplorasi. Ada 4 tahapan di sini. Nah, setelah kita tahu karakteristik datanya, barulah kita lanjut ke tahapan cleaning atau pembersihan data. Di dalam cleaning ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Kita harus menghapus data yang duplikat,
ya, menghapus data yang duplikat berdasarkan ID. Kemudian yang kedua, kita harus tahu caranya menghandle missing values atau nilai yang hilang. Nah, strategi missing values ini ada 3. Yang pertama deletion, yang kedua adalah imputation, yang ketiga adalah domain specific. Nah, kalau deletion, kalau misalkan dalam satu atribut itu hampir 50% lebih datanya itu adalah missing, maka kita hapus saja kolom itu atau hapus saja atribut tersebut. Contoh misalkan, dari 500 pasien yang diobservasi, yang dikumpulkan datanya, itu hanya 120 pasien yang terisi misalkan data berat badannya. Sisanya sebanyak 380 itu tidak diisi. Nah, berarti kan lebih dari 50% yang tidak terisi. Sehingga data berat badan ini tidak akan kita include di dalam analisis. Karena sudah nggak bisa diapa-apain gitu kan. Lebih dari 50% adalah missing value atau tidak ada isinya. Kemudian yang kedua imputasi. Nah, imputasi ini bukan diamputasi gitu ya, tetapi mengisi nilai yang kosong tadi dengan min ataupun median untuk data yang sifatnya numerik atau modus untuk yang sifatnya kategorik. Nah, numerik contohnya adalah tadi misalkan berat badan, tekanan darah itu data numerik. Nah, kalau data kategorik misalkan laki-laki, perempuan, ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang tidak tahu gendernya dan itu misalkan missing values-nya itu kurang di bawah 50 ya, 50%, maka kita bisa pakai imputation. Kalau di atas 50% baru kita deletion ya. Kemudian kita juga bisa melakukan teknik domain specific, contohnya dengan melakukan forward fill untuk data time series atau predictive imputation dengan machine learning. Itu bisa dilakukan dengan domain spesifik ini ya di dalam tahapan handling missing values. Kemudian di dalam data cleaning juga kita harus melakukan standarisasi format, terutama adalah format standar yang memang sudah diatur. Contohnya adalah format tanggal ya, format kode standar ICD atau Sonomet City, atau kita harus melakukan normalisasi teks misalkan. Jangan sampai ada teks, data teks ya, misalkan catatan dokter ataupun diagnosis misalkan, yang ada satu pasien dia menggunakan lowercase, kemudian ada beberapa pasien menggunakan uppercase gitu ya. Nah, itu harus distandarisasi ya. Dan kita harus identifikasi punctuation ya, tanda baca. Penggunaan kutip ya, itu juga tidak diperkenankan gitu ya. Kemudian setelah data cleaning berarti otomatis data sudah bersih. Nah, apakah bisa langsung dilakukan analisis? Belum. Nah, kita harus melakukan transformasi data. Nah, transformasi data ini meliputi normalisasi dan scaling ya. Kemudian dan encoding variabel kategori. Bisa menggunakan one hot encoding, label encoding ataupun target encoding. Nah, untuk transformasi data ini mungkin kita akan lakukan di tahapan praktik gitu ya. Nah, setelah dilakukan transformasi, tahapan selanjutnya adalah validasi dan penyimpanan. Ya, artinya belum bisa dilakukan analisis, tapi kita harus simpan dulu, di backup dulu. Artinya data yang sudah kita bersihkan. Supaya nanti kita bisa lakukan dengan mudah, tidak mulai dari awal. Nah, ada beberapa contoh script ya yang bisa kita gunakan menggunakan Python. Ini contohnya yang menggunakan Pandas. Ada dropna itu untuk hapus baris dengan missing values. Ada fillna itu untuk mengisi nilai missing values dengan nilai tertentu. Kemudian ada drop duplicates yaitu hapus baris yang duplikat. Kemudian replace untuk substitusi nilai tertentu, dan S-type itu mengkonversi tipe data. Nah, ini contoh penggunaan dari Pandas ya. Drop duplicates pada pasien ID. Berarti artinya menghilangkan ataupun menghapus pasien ID yang melakukan yang double ya ataupun triple, yang istilah duplikat lah. Kemudian dropna di bagian diagnosis ya. Artinya menghapus baris dengan missing values pada kode diagnosis, pada atribut diagnosis. Kemudian fillna isi missing value
dengan nilai tertentu, dalam hal ini adalah atribut blood glucose atau glukosa darah ya, dengan nilai median. Di sini ada keterangannya ya. Kemudian assign visit date lambda menjadi format date time ya di visit date ya untuk variabel visit date. Nah, jadi sebetulnya kalau menggunakan Python ataupun RStudio itu akan lebih cepat sebetulnya prosesnya ya, dibandingkan kita menggunakan Excel. Satu-satu harus kita identifikasi ya datanya atau baris data, sehingga memang ya dalam hal ini tentunya yang namanya data pre-processing memakan waktu sekitar ya 60-80%. Ya, pengalaman saya juga demikian begitu ya. Nah, contoh data preparation dan pada data reka medis. Jadi, ketika misalkan kita mendapatkan struktur dataset seperti ini yang terdiri dari patient ID sebagai kolom, age, gender, blood glucose, diagnosis, dan visit date, kemudian kita harus memastikan tipe data apa ya. Kemudian biasanya masalah yang kualitas data yang teridentifikasi itu ada missing values, ada duplikasi records, inkonsistensi format, dan outliers. Nah, kita sudah tahu nih ya, kita sudah kumpul datanya, kita sudah tahu karakteristiknya, baru kita lakukan pembersihan ya. Kita melakukan pembersihan, kemudian setelah bersih itu juga disimpan datanya, kemudian ditransformasikan, kemudian kalau sudah oke, baru kita lakukan analisis. Nah, ini langkah cleaning data dengan Python. Ini ada contoh scriptnya, mudah-mudahan kita bisa melakukan pada kesempatan selanjutnya ya, untuk praktik menggunakan Python. Dan tenang saja, rekan-rekan bisa menggunakan Colab Research Google gitu ya, notebook ya, notebooknya Google, dan itu sifatnya free ya, sifatnya free, dan kita akan nanti menggunakan ini untuk melakukan data cleaning. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, pada topik ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di topik yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.